Ya, terima kasih Dua Silvian. Senang sekali saya Afla Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Seperti biasa kita akan membahas mengenai isu-isu menarik pada hari ini. Dan pada hari ini juga sudah hadir bersama saya Bung Asnawi Kumar, Kepala Gerbang sekaligus Redaktur Opini Harian Serambi Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bung Asnawi. Selamat pagi. Ya, Bung Asnawi, dari berita yang kemarin masuk hingga tadi malam, informasi apa yang kita anggap menarik dan kita angkat menjadi headline pada hari ini, Bung? Iya, Nana, banyak sekali berita yang masuk memang seperti biasa. Ada beberapa diantaranya yang tetap menarik kita lihat. Diantaranya adalah yang kita angkat sebagai headline untuk edisi hari ini. Ya. Itu seputar Kongres Partai Nasional Aceh ya, yang sekarang ini sedang berlangsung. Ya. Kemarin secara aklamasi peserta kongres kembali menunjuk Irwandi Yusuf sebagai ketua umum partai ini 5 tahun ke depan. Kita tahu bahwa sebelumnya pada saat Irwandi merupakan satu bidan yang melahirkan partai ini, pada awalnya memang Irwandi sendiri yang memimpin. Kemudian dalam rapat pimpinan kemudian itu diserahkan kepada Maksalmina ya, Tengku Maksalmina. Dalam kongres kemarin yang ditutup kemarin memang itu Irwandi kembali memimpin Partai Nasional Aceh. Nana, Partai Nasional Aceh atau disingkat dengan PNA berdasarkan hasil pemilu 2014 lalu itu tidak mencapai ambang batas pemilu. Ya, jadi tidak mencapai electoral threshold ya, sehingga untuk bisa ikut ke pemilu 2019 mendatang, partai ini harus mengganti nama, kemudian juga membuat visi misi yang baru ya, persis seperti partai baru. Tapi ini memang sudah pengalaman dari beberapa partai nasional yang juga tidak mencapai electoral threshold. Kita melihat perubahan nama, misalnya dulu ada Partai Bulan Bintang, kemudian pada saat namanya diubah menjadi Partai Bintang Bulan. Jadi seputar itu juga. Demikian juga dengan Partai Nasional Aceh atau yang disingkat dengan PNA juga nanti menurut kesepakatan dari peserta kongres seperti dipaparkan oleh Irwandi Yusuf sendiri dalam konferensi pers setelah ia terpilih ya secara aklamasi untuk kembali memimpin Dewan Pimpinan Pusat PNA ini, tetap akan memakai singkatan PNA. Tapi kepanjangannya barangkali ada 3 ya, ada 3 yang akan diusulkan. Yang sudah ada nama 3 berarti? Ada 3. Yang pertama misalnya yang ini yang sangat diinginkan supaya bisa lolos, Partai Nanggro Aceh. Jadi PNA juga singkatannya. Kemudian Partai Negeri Aceh, PNA juga singkatannya. Satu lagi Partai Negeriku Aceh. Nah, dalam waktu dekat ini akan segera diajukan ke pihak Kementerian Hukum dan HAM ya, yang akan mengesahkan sebagai satu partai yang bisa ikut pemilu 2019 mendatang. Menariknya lagi dalam konferensi pers kemarin, Nana, itu Irwandi menyatakan bahwa PNA ini merupakan partai terbuka sesuai dengan tema kongres berbenah diri menuju partai kader yang demokratis dan modern. Irwandi mengajak semua komponen masyarakat yang ada di Aceh yang visinya ingin memajukan Aceh ke depan, baik itu orang dalam bahasa Irwandi warga Tionghoa, orang Batak yang ada di Aceh. Dia mengajak semuanya untuk bisa masuk ke partai ini, menjadi kader atau simpatisan partai ini guna membenahi Aceh ke depan. Nana, apa arti kemudian dari ajakan Irwandi sendiri terhadap menyebutkan bahwa Partai Nasional Aceh ini terbuka untuk setiap orang? Apa artinya, Bung? Ya, kita melihat satu partai biasanya memang yang dibutuhkan adalah suara pada saat pemilu ya. Jadi suara itu bisa datang dari mana saja. Selama ini kita melihat ada partai Islam misalnya yang azasnya berdasarkan Islam, tapi dia tetap saja menghimbau bahwa masyarakat yang yang non Muslim juga nggak apa-apa memilih partai itu. Saya kira demikian juga dengan Partai Nasional Aceh atau PNA ini.
menghimbau seperti dilakukan oleh ketua umumnya yang baru, Irwandi Yusuf, yang kita tahu bahwa dalam waktu 5 tahun ke depan juga sudah ditetapkan ya, sudah ditetapkan oleh KIP Aceh sebagai Gubernur Aceh terpilih tahun 2017-2019. Jadi ini satu momentum yang sangat strategis ya bagi upaya membesarkan PNA ini yang sekarang hanya punya 3 tok kursi di DPRA. Itu hasil mestinya untuk bisa mencapai electoral threshold itu paling sedikit harus ada 5 atau 6 kursi di DPRA, Nana. Baik, berarti dengan diubahnya struktur dari PNA sendiri, mulai dari nama seperti itu, Bung, hingga struktur keorganisasiannya juga seperti itu harus diubah. Betul, betul. Kita juga melihat ada beberapa tokoh yang sekarang juga coba didekati oleh pihak PNA nih. Di antaranya seperti kita beritakan 1 hari sebelumnya mengajak Gubernur Zaini Abdullah ya untuk bisa bergabung, tapi tanggapan dari Pak Zaini yang juga kita turunkan pada edisi yang sama, beliau akan lihat-lihat dulu lah. Akan lihat-lihat dulu. Kemudian menarik lagi, kita melihat ke depan ini ada beberapa jabatan strategis ya, selain gubernur ada misalnya Wali Nangro. Jadi bukan tidak mungkin gubernur terpilih akan melirik juga mungkin Zaini Abdullah atau siapa yang dianggap layak menduduki jabatan itu nanti. Karena itu ini khusus untuk partai PNA kita melihat dengan semangat yang ada, yang terlihat di Kongres kemarin itu, ini akan menjadi kalau memang betul-betul dibina secara baik akan menjadi partai yang modern. Bukan tidak mungkin ke depan yang selama ini dominasi itu partai Aceh. Ya barangkali nanti akan bersaing bergeser bisa jadi dan akan terjadi persaingan yang amat ketat nanti di pemilu 2019 mendatang. Ya dari mungkin yang disampaikan oleh Irwandi juga kemarin melalui kongresnya adalah satu strategi penting seperti itu, Bung ya, untuk bisa menggait atau menarik masyarakat untuk bisa bergabung, masyarakat dari manapun seperti itu bisa bergabung ke PNA sendiri. Lantas kemudian kembali lagi kita dengan nama PNA sendiri, Bung, itu kapan akan dipilih atau disahkan kemudian dengan namanya yang baru, artinya yang baru seperti itu? Iya, dari konferensi pers yang digelar kemarin setelah Irwandi ditetapkan sebagai ketua umum ya Pak PNA yang baru, itu katanya dengan hasil kongres yang sudah disepakati itu, berkas-berkas berbagai persyaratan yang dikehendaki untuk mengusulkan nama baru partai ini segera diajukan ke pihak Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta. Jadi sejauh ini kita belum tahu kapan nanti hasilnya akan turun, karena pihak kementerian sendiri tentunya akan melihat ya, akan mengkaji lebih jauh partai lokal ini sebetulnya termasuk soal nama itu tadi PNA dengan kepanjangan Partai Nasional Aceh. Kemudian Nana terakhir barangkali ya, seperti biasa kita juga menurunkan satu preview untuk edisi hari ini seperti sebagian pembaca mungkin sudah lihat, menurunkan preview semifinal Liga Champion. Dalam hal ini kesebelasan Monaco ya, berhadapan dengan Juventus. Ini satu pertandingan yang menarik yang saya kira hampir sebagian orang besar orang Aceh terus mengikuti perkembangan Liga Champion ini, Nana. Ya mungkin memang sebagian orang Aceh tentunya laki-laki gitu ya, Bung, pasti akan terus mengikuti pertandingan ini dan bisa untuk yang mungkin tidak menontonnya secara langsung bisa membaca previewnya dalam Seram Indonesia edisi hari ini. Terima kasih Bung Asnawi untuk waktunya hari ini. Demikian saudara perbincangan kita dalam Seram Topik, kembali ke studio.